Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang untuk ini ke proyektor bentar. Cabut. Oke. Ini saya terakhir ibarat daging tinggal tulangnya ini, Gus. Capek. Saya pengennya tadi saya 15 menit. Ini Gus Asro ini Masya Allah ini. Apa-apa, yang penting ntar double ya Gus ya. Oke teman-teman, kita sudah sepakat untuk ikhtiyarun makhtut tadi. Tadi sudah dijelaskan bagaimana metodologi yang dipakai oleh muhakkik. Yang pertama itu harus memilih makhtut. Dan teman-teman di sini sudah memilih karya yang ditulis oleh Kiai Ahmad Dahlan yang ditulis sekitar 1138 Hijriah. Dan ini penting teman-teman. Makanya kemarin pas Gus Karomi menakut-nakuti saya, ini kita akan adakan pelatihan tahqiq yang isinya dosen semua katanya. Yang intinya keren-keren semua gitu. Intinya saya ditakut-takuti, saya ngomong, tahqiq itu adalah ilmu asik. Ditaruh di semua kalangan pasti indah. Kita akan kaji, kalau kita kata Syekh Sa'di, guru kami Syekh Sa'di sering mengatakan apa? Tahqiq itu Anda seakan-akan hidup bersama dengan muhakkiknya, penulisnya. Kemarin ketika saya mentahqiq sedikit prolog kemarin saya ketika mentahqiq terakhir kitab karya Mbah Hamid. Bayangkan dalam beliau ini nulis kitab ini, Balaghah ini bisa ditampilkan enggak? Oke, sudah ya. Itu beliau berumur 25 tahun ketika menulis kitab yang menurut saya luar biasa. Karena tidak biasa di Indonesia, itu menggabungkan ilmu badi'iyat dengan ilmu sastra badi' yang menggunakan rumus pujian-pujian terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang di setiap baitnya itu ada nama-nama dari ilmu badi' balaghah. Di waktu umur beliau 25 tahun. Perhatikan di naskah ini, setelah beliau menjelaskan tentang balaghah, beliau berhenti sejenak dan nulis di pinggirnya ini, hadza ma safa lana ba'da an 'azza 'alaina al-amr. Ini yang bisa saya jelaskan dari waktu saya ba'da an 'azza 'alaina al-amr, setelah saya mendapati suatu hal yang sulit. Jadi ketika muhakkik itu mengkaji dari awal naskah, bagus sekali tulisannya, kemana-mana penjelasannya. Ketika mendapati tulisan ini merasa agak kayak sedih. Ini sedang apa Mbah Hamid waktu itu? Apa masalahnya? Jadi ruhaniyat yang dihasilkan dari mentahqiq itu seakan-akan sangat dekat sekali dengan muhakkik. Makanya Syekh Sa'di itu sering mengatakan, Syekh Mar'i hafizahullah, guru kami sering mengatakan afdhalud dirasah at-tahqiq. Paling utamanya belajar itu ya mentahqiq. Kenapa? Karena ketika Anda mentahqiq, semuanya akan dikaji. Dari segi bahasa Arabnya kita akan jelaskan di praktek tadi. Intinya setelah kita menyelesaikan ikhtiyar al-makhtut atau pemilihan makhtut, kita masuk pada ard atau naskhul makhtut. Naskhul makhtut yaitu apa? Penyalinan naskah. Penyalin naskah. Jadi ketika setelah kita temukan makhtut yang ditulis oleh Kiai Ahmad Dahlan ini, yang dilakukan oleh muhakkik adalah menyalin naskah tersebut ke Word misalkan, disalin. Setelah disalin, tahapan selanjutnya adalah muqabalah. Muqabalatun naskhi bil asl atau muqabalatun naskhi bil makhtut, yaitu membandingkan antara yang kita tulis dengan naskah aslinya. Untuk apa? Untuk meminimalisir terjadinya kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh penulis, yang seperti yang dijelaskan oleh Mas Azra tadi. Kalau misalkan muhakkiknya enggak melakukan muqabalah lagi dengan makhtut, yang perlu ditahqiq adalah muhakkiknya. Bisa saja salah. Penyalinan itu bisa saja salah, dan itu seringkali terjadi di muhakkik. Oke, teman-teman, makhtutnya sudah disebarluaskan sudah dibagi semua
Oke, jadi saya minta ntar untuk baca dari makhtut dari laki-laki dan perempuan satu, masing-masing satu. Monggo, coba silakan. Monggo, dari audiens ada yang mungkin membacakan, boleh dari santri atau boleh dari guru pondok lain, boleh silakan. Yang putra dulu mungkin. Itu ada beberapa naskah, ada pinang naskahnya Mbah Wahab dan Mbah Dahlan nggih. Niku yang Mbah Dahlan, naskah yang Mbah Dahlan. Nggih. Nggih, niku yang bentuk naskahnya seperti yang ada di layar. Monggo. Oke, Mbah Dahlan. Dan saya akan melihat yang sudah saya tulis. Jadi ini sekarang kita tahapan adalah muqabalah atau membandingkan antara yang ditulis muhakkik dengan makhtutnya. Monggo, silakan. Ada yang mau? Halo. Agar ini biar kita berusaha ya, berlatih untuk membaca manuskrip. Wajib salah. Bacaannya wajib salah. Monggo. Dari santri. Monggo. 15 dari putri dulu, monggo. Saya putri biasanya cepat biasa. Siapa yang? Ayo. Enggak berdosa. Monggo. Monggo, enggak ada ya? Nggak. Masa yang baca antar Gus Karomi gitu kan? Siapa ayo? Mualimat monggo. Ayo silakan. Nggak wajib bener, nggak wajib. Oke, misalkan kalau enggak ada, anggap saja kita sudah muqabalah. Walaupun pasti banyak kesalahan ya yang saya tulis dengan al-makhtut. Jadi kita masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu taqsim nususil kitab. Gini, setelah kita muqabalah dari yang disalin dan makhtutnya, kita kalau di tahapan aslinya itu harus ada muqabalatun nusakh, membandingkan antara naskah. Itu jika naskahnya lebih dari satu. Kalau misalkan naskahnya hanya satu, ya udah kita cukupkan pada naskah tersebut langsung. Kita tahapan selanjutnya. Di antara misalkan naskah yang banyak kemarin yang saya tahqiq adalah Miftahul Mannan, bukan karya, cuman dikaji oleh kakeknya Kiai Ahmad Mahfud Tarmasi, Syekh Mahfud Tarmasi, Syekh Abdul Manan Tarmasi. Itu ada sekitar 6 naskah, 4 naskah kita temukan di Indonesia, 2 naskah ada di India, yang sampai sekarang kita belum bisa mendapatkannya. Jadi dari 4 naskah ini ada 1 naskah yang ditulis oleh ulama Indonesia. Di akhir tulisannya beliau mengatakan, naskah ini saya tulis di atas perahu ketika perjalanan haji. Itu jadi sejarah lagi tuh bagi kita, bagaimana para ulama kita itu nggak ada waktunya kecuali untuk ilmu. Jadi naskah itu teman-teman sebenarnya adalah apa? Pembuka sejarah baru bagi kita. Oke, sekarang kita tahapan selanjutnya adalah setelah kita menyelesaikan muqabalah atau membandingkan naskah dengan yang disalin, kita masuk pada taqsimun nususil kitab. Taqsimun nususil kitab itu adalah membagi nas-nas kitab. Yang otomatis biasanya kitab itu ada muqaddimah, ada judul besarnya, ada subjudulnya, itu semuanya kita bagi dan itu tugasnya muhakkik. Kalian tahu tadi yang berhubungan dengan makhtut itu semuanya lurus seperti yang dikatakan Mas Azra, Gus Azra tadi, lurus semua tuh, kayak nggak ada nafasnya, nggak berhenti nafasnya. Jadi semuanya lurus. Tugas muhakkik menjadikan kitab ini untuk mudah dibaca oleh pembaca. Oke, sekarang kita mulai pada taqsim nusul kitab. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi ini awalnya, karena di sini tidak ada judul, maka muhakkik harus membagi paragraf naskah tersebut. Oke, sekarang berarti ini muqaddimah. Kita taruh di paragraf selanjutnya. Oke. Kemudian i'lam rahimakallahu taala anna hukma masidah bi bunduqir rasasil mu'tadil an huwa hukmu masidah bi ghairihi min bunduqit tin wa nahwihi. Fa in adrakahu wa bihi hayatun mustaqirrah. Perhatikan sekarang. Ini kita loncat sekali dari tahapannya. Anggap saja kita paham isinya. I'lam rahimakallah anna hukma masida bi bunduqir rasasil mu'tadil an huwa hukmu masida bi ghairihi min bunduqit tin wa nahwihi. Jadi seakan-akan sekarang musannif ini memulai kitabnya dengan satu problematika sekaligus solusinya tanpa menjelaskan. Jadi seakan-akan ini paragraf baru. Menjadi judul baru, bahwasanya hukum dari memburu dengan dengan alat kayak misalkan tembak peluru ya, itu hukumnya sama dengan tembak dulu di masa lalu yang menggunakan tin atau menggunakan tanah liat. Jadi fa in adrakahu, ini baru penjelasan. Jadi tugas muhakkik itu memperindah sekaligus mempermudah makhtut itu untuk dibaca. Jadi bayangkan ketika qari sudah membaca i'lam rahimakallah anna hukma masidah, hukum itu sama dengan hukum ini, itu sudah mudah untuk pembaca lebih memahaminya. Sekarang penjelasannya, fa in adrakahu wa bihi hayatun mustaqirrah wa dhabahahu hallah wa illa fala wa ma wasala ila harakati madhbuhin bisababil munduqi mathalan bi an lam yabqa fihi harakatun ikhtiyariyah fa innahu la yahillu dhabhuhu mutlaqa wa ma lam yasil lidzalika halla in tayaqqana hal adh-dhabhi anna bihi hayatun mustaqirrah wa kadza law ghalaba ala dhanhi dzalika bil harakati asyadidah wa infijarid dam. Oke. Dari sini muhakkik lagi nih, kita anggap saja kita paham ya, karena sudah waktunya 30 menit gitu. Makanya saya sangat penting sekali untuk Anda membaca makhtut dulu agar supaya paham. Oh, muhakkik itu tugasnya kayak gitu tuh ternyata betul-betul mempermudah. Ya sulit tapi mempermudah. Oke. Kemudian kita lanjutkan. Jadi dari fa in adrakahu, jika misalkan ditemukan hewan yang sudah ditembak tadi itu masih ada hayatun mustaqirrah. Apa itu hayatun mustaqirrah? Itu tugas muhakkik lagi tuh. Butuh ta'liq apa tidak nih? Butuh komentar apa tidak? Di sini ada hayatun mustaqirrah, ada harakatun madhbuh. Gerakan yang seperti hewan disembelih. Apa itu harakatun madhbuh? Jadi sebagai tugas muhakkik entar ada ta'liq, tapi kita enggak bahas tahapan selanjutnya. Kita hanya fokus pada taksim nususi Alkitab. Fokus pada pembagian nas-nas kitab. Ntar kita lanjutkan pada tahapan selanjutnya, kita balik lagi ke atas. Oke, anggap saja kita paham fa in adrakahu sampai wa infijarid dam. Wa mata syakka, ini sudah masalah berbeda. Jadi itu kan muhakkik sekarang membaginya. Jadi paragraf lain. Oke, jadi ini satu masalah yang sudah diselesaikan oleh musannif. Selanjutnya masalah lain, wa mata syakka. Jika misalkan orang itu ragu fi istiqraril haya, ini ada hayatun mustaqirrah apa tidak? Itu menjadi paragraf. Wa mata syakka fi istiqraril hayati harum wa in wujida infijarud dammi wa ghairihi. Wa dzalika li'anna al-hayata al-mustaqirrah tushtaratu awwal adh-dhabhi idza wujida sababun yuhalu 'alaihi al-halak kama huna fala tushtarat. Wa ma law kharaj, ini salah sebenarnya. Wa ma harusnya dibaca ya maksudnya. Wa ma law jarahat. Wa ma law jarah. Ini tugas salahnya muhakkik ya, ketika menyalin ternyata ini bukan kharajat tapi jarahat. Ini salah satu kesalahan. Saya sampai hafal Gus isi naskahnya ini karena ditakut-takuti jenengan ini. Wa ma law jarahat. Wa ma law jarahat hirratun hamamatan mathalan. Wa amma idza lam yujad sababun yuhalu 'alil halak fala yushtaratu fala yushtarat. Perhatikan, anggap saja kita paham lagi. Oke. Fala yushtarat. Jadi seakan wa mata syakka fala yushtarat. Jadi paragraf ini sudah memuat beberapa masalah yang dari syak tadi, dari keraguan tadi. Fa idzan taha, ini sudah enggak ragu lagi. Otomatis kita
taksim lagi menjadi paragraf lain. Fa idzan tahal hayawan ila harakatin madhmuh, ada harakatin madhmuh lagi. Apa itu harakat madhmuh itu? Tugas muhakkik tadi ta'liq. Bimaradin wa dhabaha akhir roman. Perhatikan maksudnya, perhatikan maksud. Aduh, enggak ada dua ya. Kalau misalkan ada dua biar lebih ada di situ misalkan maksudnya misalkan. Nah, ini namanya agak dadakan, tahqiq dadakan, okay? Seharusnya Masya Allah ini. Sebentar ya. Oke, kita lihat maksudnya. Perhatikan di sini. Wadzabaha akhir roman. Ini tugas muhakkik lagi nih. Coba kita lihat di maksudnya. Perhatikan. Faidha fala yushtaratu. Di sini kelihatan? Fala yushtaratu fa idzan tahal hayawanu ila harakati madhbuhin bimaradin wa dhabaha akhir roman hallah. Tugas makin nih. Akhir roman ini apa? Cari lagi tuh Anda kitab-kitab yang lain apa yang berhubungan. Kemudian dimanain enggak bisa juga. Wa dhabaha dan menyembelih akhir roman. Apa akhir? Enggak ada di kamus akhir itu enggak ada. Aharo. Roman ya Romawi tadi ya. Romes. Itu apa? Lah tugas Anda sebagai muhakkik ini sekarang apa? Ta'liqul awham tadi. Walaupun ini kita agak loncat sedikit ya. Akhir roman. Ternyata setelah Anda cari-cari, misalkan saya nemukan ini di banyak kitab saya enggak di Hasyiatul Jamal misalkan. Naam, di mana Hasyiatul Jamal? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke, di hasil Jamal, li'annahu hina idzin maitan na'am al-maridu law dhubiha akhir ramaq. Jadi sekarang ada teks akhir ramaq. Nah, ini baru agak ngena nih. Dan ternyata memang permasalahan yang ditulis oleh Kiai Dahlan itu permasalahan yang sama dengan ini. Jika misalkan hewan itu setelah sudah diburu ternyata kelihatannya sampai pada gerakan yang disembelih. Maksudnya itu antar kita jelaskan itu. Jadi kalau misalkan disembelih oleh pemburu tadi di waktu itu akhir romak, di akhir dia nafas terakhirnya, gimana hukumnya? Hallah. Jadi udah sebagai muhakkik Anda berarti sudah menyelesaikan satu problem ketidakpahaman Anda pada yang ditulis oleh muallif. Itu. Jadi apa tugas Anda? Kita kembali lagi ke tulisan tadi. Fa idzan tahal hayawanu ila harakati madhbuhin bimaradin wa dhabaha akhir ramaq. Sekarang gimana tuh? Ini yang dikaji oleh Gus Asron tadi, yaitu ta'liq, mengomentari muhakkik. Dan komentar itu teman-teman, komentar itu ada banyak, ada 9 hal yang boleh dikomentari oleh muhakkik. Di antaranya at-tashif atau tahrif. At-tashif atau tahrif itu adalah kalimat kesalahan disengaja atau tidak disengaja dari titiknya. Akhirul romak. Tadi khoknya khoknya itu enggak ada titiknya, ha. Romak qafnya kayak nun. Dan itu memang nun. Kalau Anda misalkan lihat dari awal sampai akhir, gaya penulisan muallif itu ketika menulis qaf itu pasti titiknya ke bawah dan ke atas bersambung. Sedangkan kalau nulis nun dari awal sampai akhir pasti satu titik. Dan kita lihat di akhir roman tadi titiknya hanya satu. Walaupun diperbesar dan seperti apa, titiknya satu. Nun, maradin, mazbuh, ba, nun. Bayangkan ketika menulis qaf misalkan, qaf kayak gini, 2. Farqun, farraqa, haraka dan lain sebagainya. Jadi ini namanya tashif, yaitu kesalahan yang tidak disengaja dalam titik huruf. Kalau tahrif itu pada kalimat per hurufnya. Kalau tahrif itu kesalahan pada hurufnya. Misalkan rohaban ditulis roghaban. Sebagai muhakkik Anda wajib untuk memberikan komentar di bawahnya. Jadi tulis yang benar. Saya ngasih contoh juga di sini. Karena ini instan ya, tahqiq instan, saya sebenarnya sudah
menulis versi finish tahqiqnya. Sebentar saja. Oke. Perhatikan di sini, wa dzabaha akhir ramaq. Di sini saya ngasih footnote, footnote-nya di bawah. Fil makhtut di naskah akhir roman wa huwa tashif. Dan itu termasuk tashif yang perlu dikomentari oleh muhakkik. Was-shawabu, dan yang benar kama atsbatu, seperti yang saya tetapkan di atas. Alangkah baiknya sebagai muhakkik juga memberikan dalil terhadap klaim ini. Jadi seharusnya saya di sini menulis kama qala sahibu Hasyiatil Jamal misalkan. Di kitabnya seperti sekian-sekian. Jadi ada redaksi yang sama persis dengan yang ditulis oleh muallif. Itu dijadikan sebagai argumen terhadap pembenaran yang dilakukan oleh muhakkik. Bisa dimengerti nggih? Bisa nggih? Sekarang kita lanjut pada paragraf selanjutnya. Wa dzabaha akhiru man halla wa illam yataharrak ba'da dzabhi aw lam yatafajjar ad-dam. Oke, di sini sudah selesai berarti. Wa ba'dhum farraqah. Jadi pembahasan fa idzan tahal hayawan, jika hewan itu masuk pada fase seperti hewan yang sudah disembelih, maka hukumnya sekian. Wa ba'dhum farraq. Nah, ini selesai ini. Gimana? Nah. Oke. Jadi belnya langsung masjid ya. Awalan wa ba'dhum farraqah. Oke, sekarang berarti muallif sekarang ingin menjelaskan istilah. Apa itu haidun mustaqirrah? Apa itu harokatan madbuh? Jadi kita kasih lagi di bawah. Ba'dhum farraqa bainal mustaqirrah wa harakatil madbuh bi anna al-ula ma yajuzu ibqa ma'al hayawan yawman. Perhatikan sebagai muhakkik. Ini loncat banget ini kita. Wa ba'dhum. Ba'dhum siapa ba'dhum? Sebagian dari ulama. Siapa ba'dhum? Tugas muhakkik menjelaskan siapa itu ba'dhum. Nah, itu mengkaji betul tuh, meneliti betul. Bahkan perhatikan, saya akan perlihatkan ntar. Saya mentahqiq satu halaman ini perlu merujuk pada 2 manuskrip yang sampai sekarang belum ditahqiq, belum dicetak. Hasyiah Ibnu Qasim Al-Abbadi di Fathul Wahhab dan Hasyiah Ibnu Qasim Al-Abbadi di Al-Mahalli. Itu belum ditahqiq semua tuh. Jadi sebagai muhakkik saya masih ingat sama Syekh Sadi, dulu pernah kami mentahqiq satu kitab sama Syekh Sadi. Itu kami mulai dari jam 8 pagi, sholat takhir semua, selesai jam 1 malam. Itu kalau kami para santri beliau, ini izin saya mau ke kamar mandi, itu keluarnya 3 jam, tidur dulu di dalam. Saat itu duduk dari jam 8 sampai jam 1 malam. Itu pun dapat 2 halaman. Nah, 2 halaman. Jadi kata Syekh Hasani itu hafizahullah, al-ilmu idza a'taita kullaka yu'tika ba'da syai'. Ilmu itu jika Anda berikan skill kalian, power kalian, seluruh power kalian diberikan kepada ilmu akan memberikan sebagiannya. Wa idza a'taita ba'daka, jika engkau memberikan sebagian dari waktumu untuk ilmu, lam yu'tika syai'an. Ilmu enggak memberikan apa-apa gitu. Itu oke, kita lanjutkan. Wa ba'dhum farraqah. Jadi sekarang taksim nusus ini kita masih pada tahapan taksimun nusus. Wa ba'dhum farraqah, mereka ba'dhum itu farraqah bainal mustaqirrah wa harakatil madhmum bi anal ula kadza wa kadza kadza wa kadza. Law taraka la baqi yawman aw ba'da yawmin. Wa qila, perhatikan. Bi anal ula ma yajuzu ayyabqa ma'ahal hayawan yawman aw yawmain. Wa qila, dan dikatakan. Siapa wakilah itu yang mengatakan Kiai Dahlan? Tugas muhakkik lagi. Wakilah dikatakan bihaitsu law taraka. Ini sekarang ada satu istilah yang ulama itu berbeda pendapat. Tadi mengatakan ba'dhum ayyabqa ma'a hewan, yang dikatakan hayatun mustaqirrah itu hewan itu setelah diburu masih bisa hidup selama 1 atau 2 hari. Wakilah, dan ada ulama yang mengatakan 1 atau setengah hari. Tugas muhakkik wakilah ini siapa? Dan ini bagus sekali, seorang muhakkik itu akan ketika Anda temukan ba'dhum ternyata fulan. Saya sudah menemukan ini, ntar kita kaji setelah finishnya. Fulan bin fulan, misalkan ini saya temukan di An-Nawawi Syamil, misalkan Al-Imam Al-Umrani, Al-Imam Ibnu Sabbagh, kemudian Al-Imam Syekh Abu Hamid Al-Isfirayini mengatakan
2 hari atau 1 hari. Wakil ada mengatakan 1 atau setengah hari. Ini dikatakan oleh Ibnu Sabbagh. Jadi semakin muhakkik Anda akan menemukan ilmu baru. Kan apa ilmu barunya? Misalkan yang tadi dikatakan ba'dhum itu adalah Abu Hamid Al-Isfirayini, Ibnu Sabbagh di kitabnya Syamil, Al-Umrani di kitab Al-Bayan. Tapi wakilah itu kata Kifayatul Akhyar Ibnu Sabbagh juga. Loh kok bisa Ibnu Sabbagh memiliki 2 pendapat? Jadi ilmu baru tuh bagi muhakkik. Ya, tugas muhakkik apa? Ya ini tugas tambahan, tugas PR ya. Kok bisa Ibnu Sabbagh berbeda 2 pendapat itu gimana? Apakah kesalahan Imam Nawawi menukil dari Ibnu Sabbagh? Atau memang salahnya Kifayatul Akhyar yang mengoreksi An-Nawawi di kitab Majmu'? Nah, jadi makin telat nih kita enggak sholat Jumat kita ini. Oke. Waqila bihaitsu law taraka la baqiya yawman aw ba'da yawmin. Watsaniyah. Jadi tadi harok al-mustaqirrah, sekarang harokat al-madhmuh. Ayyakuna bihaitsu law taraka ma'aha lamata fil hal. Intaha. Ini sekarang ada intaha, berarti intaha sudah selesai. Wa fihi nadhar. Wih, keren sekali ini kitab. Perhatikan nih. Tadi muallif menjelaskan tentang perbedaan antara hayatul mustaqirrah harokat al-madhmuh dari segi pendapat ulama. Sekarang ada muallif ini memberikan komentar lagi, wa fihi nadhar. Wah, itu belum tentu benar tuh. Istilah wa fihi nadhar itu berarti maksudnya ini perlu kajian lebih dalam. Perbedaan ini perlu kajian lebih dalam. Wa fihi nadhar. Kata muallif Kiai Dahlan. Idzil ma'ruf. Ini Masya Allah, ini salah satu komentar Kiai Dahlan. Saya luar biasa. Idzil ma'ruf fi kalamihim. Karena yang masyhur dari kalam ulama ma taqarrar, seperti yang sudah ditetapkan. Apa? Wa ibaratul allamah Ibnu Qasim. Tugas muhakkik Ibnu Qasim. Siapa Ibnu Qasim itu? Ulama tahun berapa? Punya tulisan apa? Sekarang kenapa? Karena muallif menukil dari Ibnu Qasim. Dan di kitab apa Ibnu Qasim mengatakan ini? Wa ibaratul alam Ibnu Qasim wa la yushtaratu tayaqqunul hayatil mustaqirrah bal yaktafi aw yuktafa biha walau dhannan. Lah ibarat ini yang dinukil oleh Kiai Dahlan dari Allamah Ibnu Qasim ini dari kitab beliau yang kitab apa? Kemudian ada enggak ibarat ini sebelum-sebelumnya? Jadi itu tugas juga muhakkik. Jadi menta'liq atau mengomentari nama-nama serta penukilan yang dilakukan oleh muallif. Kalau misalkan di nukilan tersebut ada kesalahan, misalkan wajib bagi ini bel kedua. Oke, wajib bagi muhakkik untuk mengomentari lagi. Oh, ini ada kesalahan dari penukilan atau penukilan ini bil makna dan lain sebagainya. Dan apakah ini ibarat Ibnu Qasim sendiri? Ya, ini PR selanjutnya dari muhakkik. Dan setelah saya cari, ternyata ibarah ini sudah ada ulama sebelum Ibnu Qasim mengatakan ibarah ini persis apa yang dinukil oleh Kiai Ahmad Dahlan. Wala yushtaratu tayaqqun. Al-Allamah Ibnu Qasim itu meninggal pada tahun 1992 Hijriah. Dan ibarah ini ditemukan di kitabnya Fathul Jawad karya Ibnu Hajar Al-Haytami yang beliau meninggal pada tahun sekitar 967-an Hijriah. Jadi sekitar 30 tahun atau 35 tahun Ibnu Hajar itu sudah mengatakan ibarah ini sebelum Ibnu Qasim Al-Ambadi. Oke, kita selesai pada tahapan taksim an-nusus. Gimana guys? Ini masih ada taklik, ada gini. 2 menit lagi. 3 hari lagi. Oke, jadi gimana ya? Atau yaudahlah kita lihat versi finishnya, versi finish. Gak apa-apa ya Pak? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tenang Gus, yang tadi Mas. Jadi saya berharap juga ini kepada teman-teman yang di sini juga untuk menyelesaikan tahqiq ini. Apalagi hanya 5 halaman. Gus Karamik. 5 halaman, kami siap untuk membersamai. Antum yang siap ya? Oke, itu Masya Allah ini luar biasa sekali. Oke, sekarang kita lanjutkan pada tahapan selanjutnya at-tarqimat ya, pemberian penomoran. Udah kita bahas yang finishing aja biar cepat ya.
Ini sudah saya buat versi finishnya dari judul Hukmu ma sida min dzikr rasas li Syekh Kiai Ahmad Dahlan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. I'lam rahimakallah. At-tarqimat, memberikan penomoran. Penomoran ini teman-teman, at-tarqimat, pemberian nomor itu banyak. Ada nomor masalah misalkan di hadis. Anda misalkan mentahqiq kitab hadis. Jadi sekarang di era sekarang ini pentahqiq biasanya memberikan nomor hadis. Misalkan Bukhari sekitar ada 7.000-an hadis, ditulis tuh hadis pertama 1, hadis kedua sampai hadis 7.000 dan lain sebagainya. Itu masuk pada tugas muhaqqiq at-tarqimat. Saya kasih contoh di sini, misalkan di kitab fikih itu misalkan kita penomoran dari masalah. Hukum masida bi ghairihi bimutukitin wa nahwi fa in adrakahu. Masalah pertama. Jika ditemukan haitun mustaqirra wa dhabahu hallah. Jika tidak halal. Yang masalah yang kedua, wa ma wasala ila haqqati madhbuh. Jika masuk pada haqqat madhbuh, hukumnya fa innahu la yahil mutlaqan. Wa ma lam yasil, jika tidak sampai haqqat madhbuh. Ini masalah ketiga. Halal in tayaqqana. Halal jika yakin di waktu nyembelih ada haitun mustaqirrah. Masalah selanjutnya, masalah keempat. Wa kadza law ghalaba ala dhannihi, jika dia ghalaba ala dhannihi, Gus? Meyakinilah, anggap meyakini ya. Adanya haitun mustaqirrah dengan gerakan yang wan fi jaridam, adanya keluarnya darah. Jadi itu 4 masalah. 4 masalah di satu paragraf. Dinomorkan 1, 2, 3 dan 4. Dan penomoran itu penting misalkan di tahqiq di hadis misalkan atau di ayat Al-Qur'an, tafsir dan lain sebagainya, itu penting penomoran. Kalau misalkan fikih itu saking banyak masalahnya, terlalu banyak masalahnya enggak usah dinomorkan gitu. Ini saya hanya ngasih contoh bagaimana penomoran di nusus ya. Kemudian tahapan selanjutnya wad'u alamati tarqim, memberikan tanda baca. Oke, kita mulai dari atas. Alhamdulillahirabbil alamin ajma'in titik. I'lam rahimakallah. Jadi strip kayak gitu biasanya digunakan untuk jumlah i'tiradiyah, jumlah yang berada pada 2 kalimat yang berhubungan. Oke. I'lam anna berarti ketahuilah bahwasanya hukum, dan di tengah-tengahnya ada jumlah yang tidak berhubungan dengan 2 tersebut, kita kasih strip. I'lam rahimakallahu taala anna hukma ma sida min dzikr rasasil mu'tadil an huwa hukmu ma sida bi ghairi mudaqitin wa nahwi. Oke, kemudian di bawahnya fa in adrakahu bi haid mustaqir wa dhabahu hallah. Ini teman-teman opsi ya dari sebagian muhaqqiq, jika ada syarat kemudian ada fi'il syarat fa in adrakahu, kemudian ada jawab syaratnya hallah, maka dikasih 2 titik di bawah. Itu menunjukkan berarti jawab syarat dengan jawab syarat atau mubtada dengan khobar yang jauh. Itu biasanya, tapi hanya ini opsional, terserah dipakai atau tidak. Biasanya Darul Minhaj, guru kami Syekh Sadi menggunakan itu. Wa illa fala wa ma wasala ila harkat madhbuh, sama juga 2 setelahnya itu strip. Fa innahu la yahillu, sama dikasih juga mutlaqan, dikasih koma. Ini namanya apa? Tanda baca. Di akhir kitab fala yushtar wala yushtaratu tayaqqun al-hayy al-mustaqirrah bal yuktafa biha walau dhannan. Saya ngasih titik 3. Dan titik 3 ini biasanya digunakan jika dalam kitab itu ada kalimat yang terhapus atau yang tidak diketahui oleh muallif. Sudah tidak bisa ditakdir, tidak bisa diperkirakan, maka kita taruh 3 ini. Dan ini juga menunjukkan setelah lafadz dhannan ada kalimat lain yang kita tidak menulisnya. Itu. Kemudian selanjutnya ini namanya alamatut tarqim. Wa fihi nadhar, juga ada tanda bacanya dan lain sebagainya. Selanjutnya dhabt wa syakl nusus, mengharokati nusus. Harokat nusus ini kita memiliki di NT ada standar khusus ya untuk mengharokatinya. Apakah diharokati semua atau hanya diharokati yang muskil saja? Yang muskil saja, kemudian tasydid dan sebagainya itu ada khusus nggih. Dan di sini saya mengharokati sebagian, yaitu harokat i'rab, kemudian harokat tasydid, kemudian harokat fi'il. Karena itu bisa berpengaruh pada makna juga.
Misalkan nih, idza wujida sababun yuhalu alaihi halak. Yuhalu. Halah itu karena sebagian teman-teman ada yang membaca yahalu. Halah ya, fi'il mudhari'nya hanya ada dua, hala yahulu, hala yahilu, dan maknanya sama. Dan itu tugas muhakkik juga perlu teman-teman, jika Anda menemukan satu ibarah, satu kalimat yang tidak Anda ketahui maknanya, maka rujukannya pada mu'jam, pada kamus. Misalkan as-sihah, tajul arus, dan itu taruh di bawah. Jika sekiranya penting dan Anda lihat kitab ini cocoknya pada orang level mubtadi misalkan yang tidak mengerti makna ini, Anda tulis di bawahnya yuhalu ma'nahu kadza. Hala yahulu yahilu taghayyara. Gitu. Saya sudah ngasih contoh di bawah. Oke. Kemudian selanjutnya tashihul awham. Mengedit ya, memperbaiki kesalahan dari muallif atau penyalin. Kesalahan itu baik kesalahan sengaja atau tidak sengaja, tapi ini perlu kehati-hatian. Tidak Anda baca sedikit, wah ini salah muhakkik nih. Dikit-dikit salah muhakkik. Ini sempat terjadi sama saya ketika saya mentahqiq syarah Jurumiyah karya Syekh Khalil. Beliau tuh nulis di contoh qalatu ummatun. Taknya harkat fathah dhammah. Qalatu ummatun. Ini jelas salah menurut saya. Ini Quran, qalat ummatun. Beliau menulis Al-Quran di waktu itu. Wah ini salah. Saya kasih as-shawabu kadza. Yang benar itu qalat ummatun. Setelah beberapa hari saya kembali lagi pada qalat ummatun itu. Setelah saya cari di qiraatul asyr, ternyata itu salah satu qiraat Warsh, qalat ummatun. Dan itu yang diinginkan oleh Syekh Khalil. Dan sesuai dengan kajian yang beliau jelaskan sebelumnya, yaitu tak diharkati dhamma ketika setelahnya ada alif yang aslinya dhamma. Saya awalnya wah salah Syekh Khalil ini. Jadi Khalil menyalahi Khalil gitu seperti itu. Gitu. Jadi perlu kehati-hatian. Jadi tashihul awham atau memperbaiki kesalahan yang disengaja atau tidak sengaja oleh muallif itu perlu kehati-hatian. Jadi kalau misalkan memang ada pendukungnya kemudian itu betul-betul salah atau tidak sengaja, maka dita'liq di bawahnya seperti yang saya jelaskan tadi. Di mana? Fil makhtutih di naskah. Fil makhtut akhir roman wa huwa tashifun was-shawabu kama athbattu. Begitu. Selanjutnya masih banyak lagi. Pertemuan yang akan datang insyaallah. Akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin.